Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi kali ini. Yang terhormat Ibu Dedah Ningrum MKM selaku dosen pengampu ilmu gizi dan diet. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengaturan nutrisi pada komplikasi kehamilan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainsa Siti Amelia selaku moderator. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Agil Aditya Gunawan, Cindy Afrilianti, Dini Yulianti, Patan Muammar, Iman Yazid Abdillah, Enda Sari, Tiara Hasanah, Wulan Sari, dan Yuli Rismawati. Baik, langsung saja ke sesi pematerian. Untuk pemateri pertama yaitu Agil Aditya Gunawan. Kepada Agil dipersilakan. Pengertian status gizi ibu hamil. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi ibu hamil adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh ibu hamil sebagai akibat pemasukan konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang digunakan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan fungsi-fungsi organ tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada ibu hamil: 1. Faktor langsung. A. Keterbatasan ekonomi. B. Produk pangan. C. Sanitasi makanan. D. Pembagian makanan pangan. E. Pemenuhan makanan. F. Selera makanan. G. Suplemen makanan. Terima kasih kepada Agil yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Cindy Afrilianti. Kepada Cindy saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada faktor tidak langsung yang meliputi yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua faktor budaya, dan yang ketiga yaitu faktor fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu di sini ada kebutuhan gizi ibu hamil trimester 1 kehamilan. Yang dibutuhkan gizi ibu hamil yaitu ada asam folat, vitamin B9, vitamin B6, dan zat besi. Trimester kedua kehamilan yaitu yang dibutuhkan kalsium dan vitamin D, asam lemak omega 3. Trimester ketiga kehamilan itu yang dibutuhkan karbohidrat, protein, dan vitamin K. Terima kasih kepada Cindy yang telah memaparkan materi. Pemateri selanjutnya yaitu Dini Afrilianti. Kepada Dini dipersilakan. D. Kolerasi hubungan terhadap resiko komplikasi persalinan. Komplikasi persalinan adalah keadaan yang mengancam jiwa ibu ataupun janin karena gangguan sebagai akibat langsung dari kehamilan atau persalinan yang membutuhkan manajemen obstetri tanpa ada perencanaan sebelumnya dan merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu di Indonesia. Tetapi dapat dicegah melalui deteksi dini terhadap kehamilan maupun persalinan dengan risiko. Kematian ibu di Indonesia tetap didominasi oleh 3 penyebab utama kematian, yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan atau HDK, dan infeksi. E. Jenis-jenis diet. Yang pertama ada diet Mayo. Diet Mayo yang sebenarnya merupakan diet penurunan berat badan yang difokuskan kepada pengubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun sayangnya, ada pemahaman dan penerapan diet Mayo yang keliru. Pemahaman keliru mengenai diet Mayo ini erat dikaitkan dengan diet Grapper-Fruit atau diet Mayo palsu. Diet Grapper-Fruit yang mengandalkan enzim pembakar lemak menjanjikan penurunan berat badan yang mencapai 5 kg dalam waktu 12 hari. Konsumsi rendah kalori yang mengutamakan buah yang bernutrisi tinggi seperti Grapper-Fruit memang merupakan pilihan yang baik untuk menurunkan berat badan. Yang kedua ada diet tinggi protein. Diet tinggi protein sendiri pada umumnya tidak berbahaya untuk jangka pendek.
Pelaku diet dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi kandungan protein, akan tetapi di waktu yang sama membatasi konsumsi karbohidrat dari biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga sereal. Gagasan yang ingin disampaikan adalah meminimalkan asupan karbohidrat sehingga menjadikan proses penurunan berat badan terjadi lebih cepat. Terima kasih kepada Dini yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu Patan Muammar. Kepada Patan saya persilakan. Yang keempat yaitu diet nasi putih. Diet nasi ini merupakan diet yang cukup populer dilakukan banyak orang. Sesuai dengan namanya, maka diet ini dijalankan dengan cara tidak mengonsumsi nasi putih. Kita semua tahu nasi putih memiliki kadar kalori cukup tinggi yang bisa memicu terjadinya obesitas dan penyakit diabetes. Sebagai gantinya, biasanya diet nasi ini dilakukan hanya mengonsumsi makanan selain nasi putih. Penggantinya bisa didapat dari makanan yang mengandung karbohidrat lainnya, seperti jagung, kentang, ataupun nasi merah. Yang kelima yaitu diet nasi merah. Berbeda dengan diet nasi putih yang dianjurkan untuk tidak mengonsumsi nasi putih, untuk diet nasi merah ini justru disarankan untuk mengonsumsi nasi merah. Namun makan nasi merah ini mengkombinasikan dengan bahan makanan lainnya. Namun diutamakan adalah dada ayam. Diet yang ditujukan untuk mengurangi berat badan atau mengecilkan tubuh ini juga dikenal aturan makan lebih sering ketimbang biasanya. Bila normalnya makan sehari 3 kali, maka bila menjalani diet nasi merah, makannya bisa 5-6 kali sehari. Yang keenam, ada makan makanan tanpa rasa. Makan makanan tanpa rasa tentunya membuat nafsu makan akan berkurang, sehingga kita akan makan secukupnya atau makan dalam porsi yang tidak berlebihan. Jadi sesuai namanya, diet ini hanya memakan makanan yang tidak dibumbui dan tidak ada makanan yang digoreng. Yang ketujuh, diet ketofastosis. Diet ini dilakukan dengan cara menghindari makanan karbohidrat, tinggi lemak, dan protein dalam kurun waktu 6-12 jam apabila dirasa mengalami fase ketosis atau ketika tubuh tidak ada lagi asupan karbohidrat atau biasa disebut dengan glukosa sebagai sumber makanan untuk diproses menjadi energi. Dalam diet ini akan banyak ditemukan makanan yang mengandung hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, keju, susu, telur, dan lainnya. Terima kasih kepada Patan yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu Iman Yazid Abdullah. Kepada Iman saya persilahkan. Kita masuk kepada bagian gambaran umum penyakit. Penyakit hiperemesis gravidarum ini merupakan sebuah kondisi mual dan muntah yang muncul secara berlebihan secara hamil. Nah, kondisi mual dan muntah atau morning sickness ini pada kehamilan trimester pertama sebenarnya sudah normal untuk terjadi. Namun memang pada hiperemesis gravidarum ini kondisi mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan jika intensitasnya sering akan berisiko menimbulkan dehidrasi. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri belum diketahui secara pasti. Namun kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak lahir trimester pertama kehamilan dan kadarnya akan terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Nah, untuk gejalanya itu sendiri adalah kondisi mual dan muntah pada saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali dalam sehari. Wah, luar biasa ya. Nah, kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Nah, jika kondisi muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil merasa pusing, lemas, dan mengalami dehidrasi. Terima kasih kepada Iman yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Nenda Sari. Kepada Nenda saya persilakan.
Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan gejala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi, serta mengembalikan nafsu makan. Beberapa obat yang dapat dokter berikan adalah obat anti mual seperti promethazine, vitamin B1 atau tiamin, pyridoxine atau vitamin B6, serta suplemen vitamin dan nutrisi. Tujuan dan syarat diet. A. Tujuan diet. 1. Mencapai dan mempertahankan status gizi normal. 2. Mencapai dan mempertahankan tekanan darah normal. 3. Mencegah dan mengurangi tekanan darah normal. 4. Mencapai keseimbangan nitrogen. 5. Menjaga agar penambahan berat badan tidak melebihi normal. 6. Mengurangi atau mencegah timbulnya faktor resiko lain atau penyulit baru pada saat kehamilan atau setelah melahirkan. Terima kasih kepada Nina yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Wulan Sari. Kepada Wulan saya persilakan. B. Syarat diet. Energi dan semua zat gizi cukup. Dalam keadaan berat, makanan diberikan secara berangsur-angsur, sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Penambahan energi tidak lebih dari 300 kcal dari makanan atau diet sebelum hamil. Garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan berat badan diusahakan di bawah 3 kg per bulan atau di bawah 1 kg per minggu. Protein tinggi 1/2 gram per kilogram berat badan. Lemak sedang, sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Vitamin cukup, vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi. Mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan makan pasien. Cairan diberikan 2.500 ml sehari. Pada keadaan oliguria, cairan dibatasi dan disesuaikan dengan cara yang keluar melalui urin, muntah, keringat, dan pernapasan. H. Macam-macam diet dan indikasi pemberian. A. Diet rendah garam 1, 200-400 mg. Diet rendah garam 1 diberikan kepada pasien edema, asites, dan atau hipertensi berat. Pada pengolahan makanan tidak ditambahkan garam dapur. B. Diet rendah garam 2, 600-800 mg. Diet rendah garam 2 diberikan kepada pasien edema, asites, dan atau hipertensi tidak terlalu berat. Pada pengolahan makanan boleh ditambahkan garam dapur setengah sendok teh atau 2 gram. C. Diet rendah garam 3 atau 1000-1200 mg. Diet rendah garam 3 diberikan kepada pasien edema, asites, dan atau hipertensi ringan. Pada pengolahan makanan boleh ditambahkan garam dapur 1 sendok teh atau 4 gram. Terima kasih kepada Wulan Sari yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Tiara Hasanah. Kepada Tiara saya persilakan. I. Bahan makanan yang tidak dianjurkan dan yang dianjurkan. Bahan makanan 1. Sumber karbohidrat. Yang dianjurkan beras, kentang, singkong, dan sebagainya yang diolah dari bahan makanan tersebut tanpa garam dapur dan soda. Yang tidak dianjurkannya makanan yang diolah dari sumber hidrat penambah garam dapur, baking powder, atau soda, seperti roti, kue, biskuit, mie, dan sebagainya. Yang kedua, sumber protein hewani. Yang dianjurkannya daging, ayam, dan ikan, maksimal
masing-masing 100 gram sehari. Telur maksimal 1 butir sehari. Susu maksimal 200 gram sehari. Yang tidak dianjurkannya otak, ginjal, lidah, sardin, daging berlemak, ikan asin, makanan kaleng. Dan yang ketiga ada sumber protein nabati. Yang dianjurkannya semua kacang-kacangan dan hasilnya diolah, dimasak tanpa garam dapur. Yang tidak dianjurkan keju, kacang tanah, dan semua kacang-kacangan yang dimasak dengan garam dapur atau bahan natrium lainnya. Yang keempat ada sayuran. Yang dianjurkannya semua sayuran segar, sayur-sayuran yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Yang tidak dianjurkannya sayur-sayuran yang dimasak dan diawetkan dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya seperti sayuran dalam kaleng, sawi asin, asinan, dan acar. Dan yang kelima ada buah-buahan. Semua yang dianjurkan semua buah-buahan segar, buah yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Yang tidak dianjurkan pada buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur lainnya, ikatan natrium seperti buah dalam kaleng. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Yuli Rismawati. Kepada Yuli saya persilakan. Yang selanjutnya, pertama ada lemak, diantaranya minyak goreng, margarin, dan mentega tanpa garam, margarin dan mentega biasa. Yang kedua, minuman, berupa teh, jus buah, jus sayuran, air putih, minuman ringan, coklat, kafein, dan alkohol. Terakhir, bumbu-bumbu kering yang tidak mengandung garam dapur dan sumber natrium lain. Garam dapur untuk diet rendah garam, 1 baking powder soda kue, vetsin, dan bumbu-bumbu yang mengandung garam dapur seperti kecap, terasi, kaldu balok, kaldu bubuk, saus tomat, petis, dan tauco. Selanjutnya, 1 makan pagi pukul 7, nasi putih, kakap goreng mentega, tempe bumbu saus tiram, oseng kacang panjang, daging cincang, dan jus jambu biji. Kedua, snack pukul 10, roti sandwich, daun selada, tomat, mentimun, telur, dan keju. Ketiga, makan siang pukul 12, nasi putih, brokoli wortel, daging sukiyaki, sapor tahu, dan semangka. Yang keempat, snack pukul 15, risoles, jus avokat. Yang kelima, makan sore pukul 18, nasi putih, sup sayuran telur puyuh, ayam bumbu rujak, bakwan, jagung, dan udang, serta pisang. Yang terakhir, sastra malam pukul 21 berupa susu. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 4. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya boleh diketik di kolom komentar. Demikian akhir presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.